Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Sabtu 25 Mei 2024. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Firman-Nya di lidahku. Firman-Nya di lidahku. Firman Tuhan terambil dalam 2 Samuel pasal 23 ayat 1 sampai dengan ke-7. Saya bacakan sampai ayat yang ke-4. Demikian bunyi firman Tuhan. Inilah perkataan Daud yang terakhir, tutur kata Daud bin Isai dan tutur kata orang yang diangkat tinggi, orang yang diurapi Allah Yakub, pemazmur yang disenangi di Israel. Roh Tuhan berbicara dengan perantaranku, firman-Nya ada di lidahku. Allah Israel berfirman, gunung batu Israel berkata kepadaku, apabila seseorang memerintah manusia dengan adil, memerintah dengan takut akan Allah, ia bersinar seperti fajar di waktu pagi. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, ajar kami supaya setiap apa yang kami ucapkan, setiap apa yang kami jalani dan hidupi, kami sungguh-sungguh berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Firman-Nya di lidahku, Lembaga Alkitab Indonesia, memberikan tema di dalam pasal 23 dari 2 Samuel dengan judul perkataan Daud yang terakhir. Apakah ini indikasi adalah saat-saat Daud sudah menjelang tua dan menjelang kematian sehingga disebut sebagai perkataan Daud yang terakhir? Maka bisa dianggap seperti demikian. Kalau kita berbicara tentang perkataan Daud yang terakhir, berarti Daud sudah menjalani seluruh kehidupan, jatuh bangun, proses sukses, gagal, perbuatan yang baik yang menyenangkan Allah dan perbuatan dosa yang dilakukan oleh Daud. Kemudian itu mengambil sebuah kesimpulan apa yang harus ada di dalam hidup manusia, yaitu firman Allah ada di lidahku, firman Allah ada di pikiranku, firman Allah ada di kehendakku, firman Allah ada di hidup dan perbuatanku. Maka itu kesimpulan yang diambil oleh Daud setelah melewati sebuah proses kehidupan yang panjang sebelumnya sampai menjelang disebut kata-kata terakhir dari Daud. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, tidak semua orang yang menjelang di masa tua menjelang kematian bisa menjadi orang yang bijaksana. Tidak selalu. Tetapi kita bersyukur Daud adalah salah satu contoh bagaimana dia bisa menyimpulkan seluruh perjalanan hidup itu semata-matanya harus selalu berjalan di dalam kebenaran firman Allah. Selalu berjalan bersama dengan kehendak Tuhan, bukan kehendak diri. Dalam proses hidup yang panjang, orang yang bijaksana, dia bisa mengambil kesimpulan. Sehingga ada istilah, kalau sudah dekat-dekat bau tanah, janganlah macam-macam. Biarlah kita lebih dekat dengan Tuhan. Perkataan ini maka siogianya memang seharusnya seperti demikian. Bahkan dekat dengan Tuhan tidak hanya pada saat menjadi tua, lansia, atau menjelang kematian. Tapi sepanjang hidup kita, memang kita harus dekat dengan Tuhan. Tapi minimal kalaupun ada salah jalan di waktu muda. Betapa tragisnya kalau kemudian sampai tua pun tetap salah jalan. Bagi kita yang tiap tahun bertambah usia, maka sesungguhnya kita harus senantiasa menjadi hidup pribadi yang menjadi lebih baik. Yaitu caranya bagaimana? Yaitu firman Allah ada di lidahku, firman Allah ada di pikiranku, firman Allah ada di kehendakku, dan firman Allah ada di hidupku. Dengan seperti demikianlah kita akan bisa merasakan bagaimana hidup kita sungguh-sungguh itu tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Sampai titik ini sahabat seperjalanan, apa refleksi yang kita ambil pada bagian ini? Kalau kita renungkan kembali dari ayat 1 sampai kepada ayat yang berikut. Tutur kata Daud bin Isai akan diangkat tinggi, diurapi oleh Allah, dan pemazmur yang disenangi dari Israel. Pada bagian ini adalah penjelasan Daud itu diangkat tinggi oleh Allah, diurapi oleh Allah. Dia punya karunia pemazmur. Dia pemain dawai, pemain kecapi yang handal yang disenangi oleh orang Israel. Apa sikap Daud? Roh Tuhan berbicara dengan perantaranku. Dalam kehidupan Daud menyimpulkan seluruh perjalanan hidup sebelumnya, Roh Tuhan yang berbicara dengan perantaranku. Jadi bukan dirinya sendiri, tapi perkataan Tuhan melalui Roh Allah yang berbicara dengan perantaranku. Maka kehidupan itu akan keluar pun adalah kata-kata Tuhan. Kebenaran firman Allah yang diucapkan, kebenaran firman Allah yang dipikirkan,
Kebenaran firman Allah yang menguasai kehendak daripada Daud sendiri. Firman Tuhan berkata pada ayat yang ketiga, Allah gunung batuku. Dan tatkala aku diizinkan untuk memerintah, maka aku harus memerintah dengan takut akan Allah. Kalau hidup kita seperti demikian, firman Tuhan berkata, engkau akan bersinar seperti fajar, dan Tuhan akan menegakkan perjanjian yang kekal. Engkau akan bersinar seperti fajar, dan Tuhan akan menegakkan dengan perjanjian yang kekal. Pada titik ini sahabat seperjalanan, sesungguhnya kehidupan adalah sebuah pilihan. Apa yang ada di hidup kita, apa yang ada di lidah kita, apa yang ada di pikiran kita, apa yang ada di kehendak kita. Apakah firman Allah atau kehendak dan firman diri sendiri? Kalau kita kemudian mengambil jalan dan langkah yang salah, kita tahu dengan jelas dari seluruh renungan sahabat seperjalanan yang sudah ribuan, maka kesimpulannya simpel sekali dan sederhana. Orang yang dekat dengan Allah akan ditinggikan. Orang yang taat kepada Allah akan diberikan sebuah janji yang kekal. Dan orang yang setia kepada Allah, Allah tetap akan setia kepada setiap kita masing-masing dan tidak akan membuang kita. Tetapi tatkala kita mengambil sebuah jalan yang berbeda, bukan firman Allah yang ada di hidup kita, tapi kehendak kita, ego kita, nafsu kita, keberdosaan kita yang ada di hidup kita, maka lidah kita menjadi lidah berdosa, ucapan kita menjadi ucapan berdosa, pikiran kita menjadi pikiran yang berdosa, kehendak kita menjadi kehendak yang berdosa. Kumpulannya adalah kumpulan dosa. Tatkala dosa itu kemudian diwujudkan, diungkapkan dalam tingkah laku, maka akan ada banyak orang yang disakiti, banyak orang yang dirugikan. Mana ada dosa yang kemudian bisa memberkati orang lain? Tidak ada. Semua dosa itu pada akhirnya adalah pelanggaran hukum Tuhan dan juga pelanggaran hukum yang ada di dunia. Setiap negara punya aturan, melanggar ada hukumnya. Apalagi kemudian aturan dan ketetapan Allah yang kita langgar. Dengan demikian sahabat seperjalanan, tema yang kita pelajari adalah firman-Nya di lidahku, firman-Nya di pikiranku, firman-Nya di kehendakku. Tatkala firman Tuhan menguasai lidah kita, menguasai pikiran kita, menguasai kehendak kita, maka kita sedang membawa sinar Kristus dalam hidup kita untuk menerangi yang gelap, untuk membuka jalan kepada mereka yang tertutup, untuk memberikan semangat kepada mereka yang putus asa, untuk memberikan inspirasi kepada mereka yang sudah lelah dengan beban hidup yang menumpuk. Mereka akan berani kemudian berjalan tegak kembali karena melihat bahwa kita sebagai perwakilan Allah, karena firman-Nya ada di hidup kita, dan kita bisa memberkati banyak orang dan menjadi alat dan perantaraan Tuhan. Sebagaimana Daud katakan, roh Allah ada padaku dan aku menjadi perantaranya. Dan tatkala roh Allah ada padaku dan aku menjadi perantaranya, di sanalah berkat-berkat Tuhan dicurahkan, kepercayaan Tuhan diberikan. Semua yang terbaik Tuhan sediakan, yang sampai pada akhirnya perjanjian kekal yang disediakan dan diucapkan kepada kita akan terikat sampai kemudian kita berpulang ke rumah Bapa di surga. Kita mensyukuri perjalanan kita itu tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, tapi berjalan lurus bersama dengan Tuhan, karena firman-Nya ada di lidahku, firman-Nya ada di pikiranku, dan firman-Nya ada di kehendakku. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari hari ini. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan jadikan firman-Mu ada di hidupku. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.